Assalamualaikum, selamat datang di Buat Kita bersama saya, Rizka. Di masa pandemi seperti ini, saat semua orang harus stay di rumah aja, ada hal-hal yang sangat orang tua butuhkan, yaitu guru. Guru yang bisa dipanggil ke rumah mereka. Termasuk dengan guru ngaji yang bisa dipanggil ke rumah, akhir-akhir ini itu sangat-sangat diminati gitu. Jadi ini kesempatan banget untuk kita untuk bisa lebih bermanfaat untuk orang lain. Tidak hanya kita yang sudah menjadi guru Quran, tapi bagi mereka yang mau memulai menjadi guru Quran, jadikanlah ini sebagai kesempatan untuk kalian untuk bisa memulainya. Tapi untuk menjadi guru Quran yang baik itu tidak mudah loh ya. Ada beberapa hal yang harus diperhatikan dan ini dia. Nah, sebelum itu bagi kamu yang belum menjadi subscriber, subscribe dulu ya, karena insya Allah akan banyak hal yang bermanfaat yang akan saya bagikan di channel ini. So, subscribe dulu. Oke, yang pertama yang harus diperhatikan bagi Anda yang mau memulai menjadi guru Quran yaitu niat. Niat di sini itu harus karena Allah, lillahi ta'ala. Ingat ya, Al-Quran itu adalah firman Allah, ucapan Allah langsung nih. Jadi jangan melulu orientasinya adalah materi gitu. Jadi aku nanti ngajar di sana pasti dapat gaji banyak. Takutnya kalau kalian seperti itu nanti ngajarnya tidak tulus gitu, sekedar ngajar. Takutnya seperti itu. Karena ini urusannya kan kalau udah mikir materi itu kan urusannya sama manusia. Takutnya kalau hanya karena manusia itu kita kerjanya itu sekedarnya aja, sekedar ngajar, sekedar ya melakukan kewajiban gitu. Tapi kalau karena Allah, insya Allah kita akan mengerjakan sesuatu itu dengan sebaik-baiknya. Karena kita yakin kita diawasi oleh Allah. Dan untuk memperkuat niat kita juga harus ingat kalau khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamah. Sebaik-baiknya kamu adalah orang yang belajar Quran dan mengajarkannya. Jadi kalau kita mau belajar Quran kemudian ngajarin Quran ke orang itu ingatlah itu sangat luar biasa ya. Satu hal lagi yang mungkin bisa memperkuat niat kita adalah kita lebih bermanfaat untuk orang lain. Dan yang nomor 2 adalah tentu saja kita sebagai guru Quran harus memiliki bacaan Quran yang baik. Karena kualitas murid kita itu ya apa kata gurunya gitu loh, apa kata kita. Kalau gurunya itu jelek, muridnya pun juga akan jelek. Kalau gurunya agak bagus, muridnya juga akan agak bagus. Kalau gurunya bagus, insya Allah muridnya akan bagus juga. Jadi tolong untuk tidak berhenti belajar, terus upgrade diri agar kita semakin baik lagi bacaan Al-Qurannya. Hal yang perlu diperhatikan selanjutnya adalah mau mulai ngajar. Ustazah aku pengen deh itu ngajar Quran gitu loh kayak Ustazah gitu. Tapi setelah saya tawari untuk mulai ngajar, nanti ngajar ini mau nggak? Aduh gimana ya, aku nggak bisa ya. Aku nggak siap. Aduh gimana sih orang katanya mau ngajar gitu. Tapi setelah ditawari pekerjaan, setelah ditawari kesempatan, setelah diberi kesempatan malah nolak gitu. Terus ya apa? Karena pengalaman itu sangat berharga ya. Kita bisa belajar banyak dari pengalaman. Dulu pada waktu saya mulai ngajar nih, itu ditawari ngajar ibu-ibu gitu. Pada saat pertama saya ngajar, saya masih nggak tahu apa yang harus saya lakukan gitu. Masih meraba-raba gitu loh bahasanya. Tapi kemudian lama-kelamaan saya tahu bagaimana polanya, bagaimana cara berkomunikasi yang baik, kemudian bagaimana cara menyampaikan pesan dari kita untuk bisa diterima oleh beliau dengan baik. Nah seperti itu. Dan kemudian saya mendapatkan kesempatan mengajar di tempat-tempat yang lain. Nah itu sudah enak gitu loh, karena memang saya sudah tahu polanya, saya tahu saya harus bagaimana. Nah itu udah enak aja gitu kalau ngajar. Ya makanya mau aja gitu kalau disuruh ngajar gitu, jangan ogah-ogahan. Dan yang keempat adalah mau doain orang lain. Kadang kan kita itu kalau berdoa itu ya untuk diri kita sendiri gitu. Tapi sekarang biasakan jika memang kamu adalah guru mungkin atau yang mau menjadi guru, jangan lupa untuk mendoakan murid-muridnya. Karena jangan lupa otak mereka itu adalah yang menciptakan adalah Allah. Yang mengizinkan mereka untuk bisa itu juga adalah Allah. Ya, jangan kita cuma ngajar terus tanpa kemudian minta bantuan Allah untuk membuat mereka menjadi bisa. Jangan seperti itu. Dan yang selanjutnya adalah mau disiplin. Oke, jika kita adalah guru ngaji yang mengajarkan membaca Al-Quran gitu. Tapi alangkah baiknya kita juga bisa mengajarkan suatu kebiasaan yang baik kepada murid-murid kita. Contohnya adalah disiplin. Kenapa di sini kita membahas disiplin? Coba bayangkan saja kalau kita kemudian telah datang di suatu kelas, padahal murid-murid kita sudah banyak yang nunggu. Kemudian kita telat setengah jam, 1 jam bahkan. Nah, pada saat itu mereka udah pasti kayak ngejudge
kalau ini guru kayaknya besok bakalan telat lagi deh. Pasti ada yang seperti itu. Dan besoknya ketika ada kelas lagi, besar kemungkinannya kalau dia itu akan telat. Karena mereka juga jadi mikir dong, buat apa aku tepat waktu kalau aku ngajinya pun jam segini, kalau gurunya pun datangnya telat gitu. Jadi, please, ya, kita harus menjadi teladan untuk mereka. Jangan sampai kemudian kebiasaan yang kita punya, kebiasaan telat yang kita punya itu nular sama mereka. Ingat ya, ketidakdisiplinan waktu itu menular. Kita sebagai guru harus memberikan input yang positif gitu bagi mereka. Jangan sampai karena kita, mereka malah mendapatkan pengaruh-pengaruh yang negatif dan kemudian menjadi kebiasaan bagi mereka. Oke, sekian dulu untuk sharing di video kali ini. Ingatlah selalu kalau kita mau menjadi lebih baik, murid kita juga akan menjadi lebih baik. Dan jangan lupa untuk subscribe, like, dan juga share ke semua media sosial yang Anda punya. Terima kasih sudah nonton dari awal sampai akhir. Sampai bertemu di video-video selanjutnya. Wassalamualaikum.